Halo bro, jadi hari ini gue mau review sedikit sepatu Skoiko MT020 waterproof. Jadi sepatu ini functionality-nya cukup banyak. Intinya ini adalah sepatu motor yang bisa dipakai untuk harian maupun touring jarak dekat maupun jauh. Mungkin jarak jauh kurang mantep kali ya, lebih ke jarak dekat. Jadi mari kita lihat video reviewnya. Nah, jadi Skoiko ini sebenarnya kan salah satu brand dari apparel motor yang cukup ternama. Dia produk lainnya itu cukup banyak, dari sepatu, habis itu sarung tangan, jaket, mention any kind of motorcycle apparel dia pasti punya. Nah, hari ini gue mau review salah satu riding bootsnya, yaitu Skoiko MT020 WP atau waterproof. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat, sepatunya bentuknya seperti ini. Jadi dia itu colorway-nya cuma satu, cuma warna merah dan hitam. Habis itu untuk sizingnya sendiri dia itu range-nya cukup panjang. Jadi kalau nggak salah itu dari sekitar 40 sampai size 46. Cuman kalau misalkan mau pakai sepatu ini untuk ukuran, baiknya sih upsize satu ukuran. Jadi misalkan untuk kalian yang biasa pakai sepatu cats ukuran let's say 42, untuk sepatu ini mungkin upsize-nya naik jadi ke 43. Karena memang secara panjang sentinya juga untuk ukuran, untuk masing-masing ukurannya itu beda sekitar 1 cm dari sepatu biasa. Nah, terus kita langsung review aja sepatunya. Jadi untuk sepatunya sendiri ini dia colorway-nya cuma satu, cuma warna merah dan hitam. Jadi warna merahnya ini jadikan sebagai list-list pemanis kayak di bagian jahitan-jahitannya, habis itu di bagian list di sol belakang, sama list di bagian belakangnya juga itu. Nah, untuk dimensinya sendiri ini termasuk medium boots. Jadi kurang lebih ini tingginya mungkin sekitar 20 sampai 23 cm. Jadi untuk sepatu ini dia akan melindungi sampai ke mata kaki, sampai ke di atas mata kaki. Nah, kemudian untuk materialnya sendiri dia itu udah pakai microfiber. Jadi ini sebenarnya bukan kulit asli, semacam ya bisa dibilang semacam kulit sintetis lah ya. Cuman karena dia pakai microfiber, berarti otomatis sepatu ini jadinya waterproof gitu. Nah, kenapa bisa waterproof? Karena di bagian dalamnya sini juga dia udah ada semacam furing untuk melindungi air supaya nggak masuk gitu. Nah, untuk si materialsnya sendiri ini dia cukup keras ya, jadi mirip-mirip kayak hard leather. Dia semacam kulit tapi lebih keras dari kayak kulit biasa, jadi dia lebih stiff gitu bahannya. Kalau misalkan ditekuk juga agak susah. Nah, untuk ujung mata kakinya sendiri di sini kalau misalkan gua pencet di sekitar sini tuh cukup keras, jadi kayaknya emang ada plat besinya di dalam. Jadi dari depan sini sampai ke sekitar sini lah, itu keras banget tuh. Nah, dan sepatu ini juga udah ada shifter padnya. Jadi kalau misalkan untuk shifting, untuk ganti-ganti gigi udah nggak perlu khawatir akan lecet lagi, atau nggak perlu beli shifter pad khusus untuk sepatunya lagi tuh.
Nah, untuk pengait talinya sendiri, ini dia modelnya bukan yang ikat, tapi dia udah pakai model kayak apa ya, semacam besi pengerat gitu. Jadi untuk buka dan pasangnya cukup gampang, tinggal dicetekin dikit aja, terus dia langsung kebuka. Dan kalau untuk pemasangannya, ini tinggal dimasukin ke sini. Nah, untuk pemasangannya sendiri itu dia tinggal dimasukin sedikit ke sini, ke bagian lubangnya, terus habis itu tinggal dipasangin lagi. Untuk ngelonggarin dan ngencengin si talinya ini juga cukup gampang sih, tinggal ditarik dan didorong aja. Dia memang agak-agak kaku karena bahannya kayak gini ya, bahannya itu bergerigi-gerigi gini. Nah, jadi cukup gampang lah kalau untuk pemakaiannya, nggak usah ribet-ribet, ngikat tali sepatu lagi. Tuh. Salah satu hal yang cukup gue suka dari sini adalah masalah faktor safety-nya. Biarpun dia belum bersertifikat, tapi terlihat sepatu ini cukup aman ya, karena dari bagian depannya itu udah cukup keras, bagian samping-samping sini juga lumayan keras, sama di bagian mata kaki untuk kanan kiri dia udah ada pelindung mata kakinya gitu. Kemudian juga bagian belakangnya ini dia udah ada mata kucingnya. Nah, jadi kalau misalkan kita lagi riding, lagi hujan-hujanan gitu yang kondisi agak gelap, kalau misalkan dari belakang ada kendaraan lain, ada mobil atau motor, ini bisa terlihat lebih jelas karena dia bakal mantulin sinar matahari. Nah, kemudian salah satu hal yang gue cukup suka juga di sini, dia solnya itu udah pakai sol Vibram. Ya, jadi Vibram itu apa? Vibram itu salah satu pabrik sol sepatu yang base-nya itu ada di Italia. Perusahaan ini sebenarnya udah cukup lama sih di bidang produksi sol sepatu, dan basicnya Vibram itu merupakan produsen untuk sol-sol sepatu alat-alat outdoor. Jadi kayak untuk sepatu-sepatu gunung, kemudian juga untuk sepatu caving, untuk ice trekking, kemudian juga macam-macam lah untuk alat-alat outdoor. Jadi seharusnya dari sisi teknologi dan dari sisi durability-nya sudah bisa terjamin gitu. Nah, untuk uliran sepatunya sendiri ini dia masih terlihat nggak terlalu ekstrim ya, karena ini bukan tipe-tipe sepatu enduro. Kalau sepatu enduro kan pasti kan coaknya tuh bakalan tebel-tebel banget gitu kelihatannya. Nah, ini karena dia sepatu riding biasa, itu dia nggak terlalu ekstrim lah, masih normal, tapi seharusnya juga cukup aman ya, karena bahannya juga cukup kesat gitu. Nah, jadi kurang lebih sih untuk pendapat gue soal sepatu ini, dengan harga sekitar 1,8 sampai 1,9an di toko-toko online yang kita tahu, itu cukup oke sih, karena dengan harga 1,8 atau 1,9, kalau gue bandingin across other brands dan juga dengan produk lain dia yang lain, sepatu ini termasuk yang middle dan punya teknologi dan fasilitas yang cukup oke. Dan fitur-fitur keamanannya juga udah cukup modern gitu. Jadi mungkin sekian review sepatu dari gue. Semoga bisa membantu kalian-kalian yang sedang mencari referensi untuk mencari riding boots. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah.